Hakikat apresiasi sastra. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris appreciation, yang berarti penghargaan, penilaian, atau pengertian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan apresiasi sebagai kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Jadi, secara leksikal, apresiasi sastra berarti penghargaan atau penyadaran akan nilai dari seni sastra. Soemardjo dan Zaini mengetengahkan bahwa dalam hubungan dengan sastra dan peristiwa sastra, apresiasi berarti memahami, menikmati, dan menghargai atau menilai. Agar bisa memahami, menikmati, dan menghargai karya sastra, pembaca harus mengenal dengan akrab dengan karya sastra. Sehubungan dengan itu, Effendi mendefinisikan apresiasi sastra sebagai kegiatan menggauli karya sastra dengan sungguh-sungguh, sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Pengertian-pengertian di atas memberi kita gambaran bahwa apresiasi sastra merupakan rangkaian kegiatan menghargai karya sastra yang meliputi menggauli karya sastra, memahami karya sastra, menikmati karya sastra, dan menilai karya sastra. Apresiasi sebagai menggauli karya sastra memaksudkan bahwa apresiasi sastra menuntut kebiasaan bersentuhan dengan sastra. Menyentuh sastra berarti membaca atau menyimak karya sastra. Dengan membaca atau menyimak, kita bisa memahami apa yang terkandung dalam sastra. Dengan memahami bentuk dan isi karya sastra, kita bisa menikmati dan menilai sebuah karya sastra. Minat dan kebiasaan membaca atau reading habit sastra dengan menyimak pembaca atau performasinya. Sastra merupakan syarat fundamental dalam apresiasi sastra. Apresiasi sastra disebut kegiatan memahami karena dalam apresiasi pembaca mengerahkan kemampuan intelektual dalam mendapatkan makna atau pengertian atas apa yang dibaca atau disimak. Menurut Pradopo, memahami karya sastra dilakukan dengan menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi karya sastra. Aktivitas intelektual itu diperlukan dalam upaya memahami unsur-unsur sastra yang bersifat intrinsik atau fakta cerita, sarana cerita, dan tema, maupun yang bersifat ekstrinsik atau pembaca, lingkungan, dan pengarang. Apresiasi sastra disebut kegiatan menikmati karena dalam apresiasi pembaca melibatkan emosi dalam merespon unsur-unsur estetik karya sastra. Ini dikemukakan oleh Squart dan Taba dalam Aminuddin. Realitas atau peristiwa yang disajikan pengarang menimbulkan gejolak perasaan tertentu pada pembaca. Semakin pembaca terlibat dalam dunia khayali yang disajikan pengarang, semakin kompleks emosi yang bermunculan. Seperti dikemukakan Rusiana, apresiasi menimbulkan adalah kegairahan dan kenikmatan pada sastra. Keterlibatan emosi itu membawa pembaca untuk bersikap dan berefleksi terhadap karya sastra, yakni menarik makna atau pesan tertentu dari karya sastra bagi dirinya.
Apresiasi disebut kegiatan menilai karena melibatkan penilaian pembaca terhadap karya sastra. Berhadapan dengan karya sastra, pembaca sudah memiliki sikap, pandangan, pengetahuan, bahkan kerangka teori tertentu. Dengan bekal itu, pembaca dapat menganalisis atau mengkritis karya sastra baik dari segi bentuknya, isinya, maupun nilai-nilai atau pesan yang disampaikan melalui karya sastra itu. Berdasarkan paparan di atas, dapat dirumuskan sebuah definisi operasional bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli, memahami, menikmati, dan menilai karya sastra sedemikian rupa sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Bentuk-bentuk apresiasi sastra. Pemahaman dan penghargaan terhadap karya timbul dari aktivitas mengakrabi karya sastra. Aminuddin mengetengahkan dua bentuk kegiatan mengakrabi karya sastra, yakni kegiatan langsung dan tidak langsung. Apresiasi sastra secara langsung mewujud dalam kegiatan membaca atau menikmati cipta karya sastra berupa teks maupun performasi. Sesederhananya, apresiasi langsung ini berbentuk tindakan membaca atau menyimak, memahami, menikmati, dan mengevaluasi puisi, cerpen, novel, drama dalam bentuk teks maupun penampilan. Apresiasi sastra tidak langsung dapat berbentuk mempelajari teori sastra, membaca artikel yang berhubungan dengan kesastraan maupun membaca buku atau esai yang memuat pembahasan atau penilaian terhadap sastra. Kegiatan tersebut sangat berguna untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan mengapresiasi sebuah karya sastra. Tingkat apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah proses mengakrabi karya untuk memperoleh kesenangan dan manfaat dari sebuah karya sastra. Untuk memperoleh kesenangan dan manfaat sebuah karya sastra, apresiator dapat melalui 3 tingkatan apresiasi sastra, yakni tahap simpati, empati, dan refleksi diri. Hal ini dikemukakan oleh Sattinen. Yang pertama yaitu tingkat simpati. Tingkat simpati adalah tingkatan apresiasi di mana seorang merasa tertarik terhadap karya sastra dan berkeinginan untuk membaca atau menyimak karya sastra tersebut. Disik dan dalam Waluyo menyebutnya tingkatan menggemari, yakni tingkatan apresiasi di mana keterlibatan batin pembaca belum kuat. Yang kedua yaitu tingkat empati. Tingkat empati adalah tingkat apresiasi di mana pembaca mulai bisa ikut merasakan dan terlibat dalam isi dalam karya. Disik dan Waluyo menyebutkannya di tingkat menikmati, yakni tingkatan apresiasi di mana keterlibatan batin pembaca terhadap suatu karya sastra sudah semakin mendalam. Pada tingkatan empati, pembaca akan ikut senang, sedih, terharu, bahagia, dan sebagainya ketika membaca karya sastra. Pembaca menikmati karya sastra karena merasakan karya sastra dapat menghibur dan bermanfaat bagi dirinya. Dengan kata lain, empati merupakan tingkatan apresiasi yang didominasi oleh pergulatan emosi. Pembaca seolah-olah berada dalam pengalaman yang diceritakan pengarang.
Ia dapat merasakan kesenangan, kegembiraan, dan sebagainya seperti dilukiskan pengarang. Dengan imajinasinya, pembaca dapat menangkap dan membayangkan kejadian-kejadian yang terdapat dalam karya sastra. Yang ketiga yaitu tingkat refleksi. Tingkat refleksi adalah tingkatan apresiasi di mana pembaca tidak hanya tertarik atau simpati atau turut merasakan isi karya sastra atau empati saja, tetapi juga dapat berefleksikan diri terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Disik dalam Waluyo menyebutkannya tingkatan reaksi, yakni tingkat apresiasi di mana pembaca mampu menafsirkan isi karya sastra dan mampu menilai baik buruknya sebuah karya sastra. Tingkat refleksi adalah tingkatan di mana pembaca mulai menyadari bahwa sastra bukan sekedar permainan bahasa atau bunyi bahasa. Sastra ternyata menyediakan sesuatu yang dapat dinilai manfaatnya. Dari sastra, pembaca menemukan nilai-nilai hidup tanpa merasa digurui atau diceramahi. Kedalaman refleksi atau kualitas reaksi pembaca terhadap karya sastra ditentukan oleh kedalaman pengetahuan sastra dan kedalaman penghayatan terhadap karya sastra. Semakin mendalam pemahaman akan sastra dan penghayatan terhadap karya sastra, semakin bermutu pula refleksi atau reaksi terhadap karya sastra. Dalam tahap refleksi ini, kemampuan intelektual pembaca bekerja lebih giat karena pembaca tidak hanya puas memperoleh kenikmatan dan menemukan pengalaman, tetapi juga ia ingin tahu mengapa karya tersebut memberinya kenikmatan. Ia berusaha mengungkap hal-hal yang ada di balik karya sastra. Ia menelaah unsur dan pembentukannya, berusaha mengetahui kaidah-kaidah pembentukan karya sastra, unsur-unsur cipta sastra, dan dengan pengetahuan itu, ia juga dapat menilai kualitas sebuah karya sastra. Pendekatan apresiasi sastra. Pendekatan apresiasi sastra memaksudkan prinsip-prinsip, dasar atau kerangka, atau landasan teori yang digunakan dalam proses mengapresiasi karya sastra. Aminuddin menyebut beberapa pendekatan dalam proses apresiasi sastra, yakni pendekatan parafrasis, pendekatan emotif, pendekatan analitis, pendekatan historis, pendekatan sosio-psikologis, dan pendekatan didaktis. Namun di sini kita hanya membahas 3 pendekatan yang akan digunakan dalam praktik apresiasi sastra. Yang pertama yaitu pendekatan parafrasis. Pendekatan parafrasis adalah pendekatan apresiasi dengan cara mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan kata-kata atau kalimat yang berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan pengarangnya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seseorang pengarang sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan makna yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Pendekatan ini berlandas pada pandangan, yakni gagasan yang sama dapat disampaikan lewat bentuk yang berbeda. Dan yang kedua, simbol-simbol bersifat konotatif dalam suatu karya sastra dapat diganti dengan lambang atau bentuk lain yang tidak mengandung kepaksaan makna, kalimat-kalimat, atau baris dalam suatu cipta sastra mengalami pelepasan atau dikembalikan kepada bentuk aslinya.
Yang keempat, pengubahan suatu cipta sastra yang semula simbolik dan eliptis menjadi suatu bentuk kebahasaan yang tidak konotatif akan mempermudah pembaca memahami kandungan makna dalam suatu bacaan. Yang kelima, pengungkapan kembali suatu gagasan yang sama dengan menggunakan media atau bentuk yang tidak sama oleh seorang pembaca atau mempertajam pemahaman gagasan yang diperoleh pembaca itu sendiri. Yang kedua, yaitu pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang merujuk emosi atau perasaan pembaca. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa sastra adalah bagian dari seni yang memberikan hiburan, kesenangan, atau dapat dinikmati. Dengan menerapkan pendekatan ini, pembaca diharapkan dapat menemukan unsur-unsur keindahan maupun emosi-emosi yang terdapat bentuk penyajian, pengalaman dalam karya sastra. Isi karya sastra maupun gagasan-gagasan yang dikemukakan dalam karya sastra. Dalam pelaksanaan pendekatan emotif, pembaca akan dihadapkan pada pertanyaan seperti, adakah unsur-unsur keindahan dalam karya sastra yang dibaca? Bagaimana cara pengarang menampilkan keindahan itu? Bagaimana pembaca dapat menemukan keindahan itu? Dan berapa banyak keindahan yang ditemukan? Dan lain-lain. Keindahan dalam karya sastra bisa ditemukan pada peristiwa yang disajikan, pola penyajian peristiwa, gaya bahasa, citraan, paduan bunyi, latar, tokoh, dan perwatakan, serta unsur-unsur sastra lainnya. Yang selanjutnya, pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah pendekatan apresiasi sastra dengan cara memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan atau mengimajikan ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik, dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya. Pendekatan analitis dalam apresiasi sastra didasari oleh pandangan bahwa karya sastra terbentuk atas elemen-elemen tertentu. Setiap elemen dalam karya sastra memiliki fungsi tertentu dan senantiasa memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun karakteristik masing-masing berbeda. Karena setiap elemen memiliki karakteristik, maka antara elemen yang satu dengan elemen yang lain dapat dibahas secara terpisah, meskipun pada akhirnya setiap elemen itu harus disikapi sebagai suatu kesatuan. Penerapan pendekatan analitis ini dapat diawali dengan membaca teks secara keseluruhan. Selanjutnya, pembaca berusaha menganalisis secara mendalam karya sastra itu dengan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra. Misalnya, setelah membaca sebuah cerpen, pembaca mendalami cerpen itu dengan menjawab pertanyaan seperti siapa saja tokohnya, bagaimana penokohannya, bagaimana latar belakangnya, dan lain-lain. Dari hasil analisis, unsur-unsur itu pembaca dibawa untuk memahami bagaimana hubungan antara unsur-unsur itu dalam mewujudkan sebuah cipta karya. Kegiatan apresiasi dengan pendekatan analitis ini, masyarakat pembaca memiliki landasan teori tertentu, bersikap objektif sehingga hasil analisisnya tepat, sistematis, dan diakui kebenarannya oleh umum. Yang selanjutnya yaitu manfaat apresiasi sastra.
Sastra adalah karya imajinatif yang dapat memberi hiburan, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan. Karya sastra bisa dibaca sebagai pengantar tidur atau pengisi waktu luang. Sastra juga menyediakan kata-kata yang indah, nasihat, atau ungkapan bijaksana yang dapat dibagikan di media sosial atau disampaikan kepada orang lain. Membaca sastra memperkaya kosakata dan menambah pengetahuan tentang sesuatu. Hasil bacaan sastra dapat menambah bahan pengajaran seorang guru di sekolah. Para ibu rumah tangga memanfaatkan sastra untuk bahan cerita anak-anak mereka. Seorang penceramah dapat menggunakan sastra sebagai selingan ceramahnya. Singkat kata, mengakrabi sastra banyak manfaatnya untuk manusia. Modi dan Leslie, seperti dikutip Wardani, mengemukakan 6 manfaat apresiasi sastra, yakni yang pertama, melatih keempat keterampilan berbahasa. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, dan kebudayaan dan sebagainya. Dan yang ketiga, membantu mengembangkan pribadi. Yang keempat, membantu pembentukan watak. Yang kelima, memberi kenyamanan. Dan yang keenam, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Sementara itu, Hook mengetengahkan bahwa apresiasi sastra setidaknya memiliki 2 manfaat utama, yaitu manfaat personal dan manfaat edukasi. Apresiasi sastra memberi manfaat personal bagi pembacanya, seperti memberi kesenangan, mengembangkan imajinasi, memberi pengalaman yang dapat terhayati, mengembangkan pandangan ke arah persoalan kemanusiaan, menyajikan pengalaman yang bersifat emosional. Apresiasi sastra juga memiliki manfaat edukatif, seperti membantu perkembangan bahasa, meningkatkan kelancaran, kemahiran membaca, meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kepekaan terhadap sastra. Aminuddin dalam bukunya Pengantar Apresiasi Sastra mengetengahkan bahwa kegiatan apresiasi sastra memiliki setidaknya 5 manfaat bagi pembacanya, yakni yang pertama, dapat dijadikan pengisi waktu luang. Yang kedua, pemberian atau pemerolehan hiburan. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi. Yang keempat, media pengembangan dan pemerkaya pandangan kehidupan. Dan yang kelima, memberikan pengetahuan nilai sosiokultural dari zaman atau masa karya sastra itu dilahirkan. Dapat disimpulkan, apresiasi sastra bermanfaat untuk memberi hiburan, memperkaya wawasan dan pengetahuan pembaca, serta membentuk kepribadian atau kepekaan perasaan dan kehalusan budi pembaca. Pengertian berkaitan dengan pemahaman tentang teori dasar sastra seperti pengertian puisi, unsur-unsur intrinsik, prosa, dan lain-lain. Penghargaan berkaitan dengan sikap pandang positif terhadap sastra, bahwa sastra memiliki nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi penjernihan batin, peningkatan harkat kehidupan individual sosial. Kepekaan pikiran kritis berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengungkapkan sintesis tentang makna atau nilai-nilai yang dikandung suatu karya sastra setelah mengadakan analisis yang diteliti, seksama, dan menyeluruh.